Kalau wajib pajak, jadi JMT ini adalah Tahun kemarin itu beberapa klien kita Pak 2024 juga ada. Oke. Jadi pemerintah setiap tahun 2024 harapan saya ada kepastian tarif UMKM. Selamat datang di Diskotex, diskusi dan konsultasi pajak bareng Vortex. Bro, ini lu tiba-tiba calling gue, tiba-tiba biasa nongkrong di warung. Kita diajak kesini Pak. Kok jadi gue yang ngajak? Gimana nih bro? Kita tiba-tiba di Diskotex. emang idenya dari dia ya? Iya. Masa Cerita, jadi warung kenapa sih emangnya? warungnya kena gusur. Oh itu Warung. itu tempat diskusi. Warung kita. di ini trotoar. Itu bola tempat TikTok kita tentang pajak. Si tetehnya kawin lagi katanya. Oh, sudah Di lagi. Iya. Kan akan nggak usah kerja katanya. Oh, Kayak yang itu. yang mana tuh? Yang itu. Nah, gitu jadi teman-teman pajak kita di tahun baru ini tentunya ada suasana baru dan konsep baru namanya itu Diskotex, dan kita juga pasti bakal tetap bahas tentang pajak dan update-update pajak terbaru bersama Pak Agus dan Pak Andri tentunya. Dan pastinya nanti akan ada bintang tamu spesial. Jadi karetnya 2, teman-teman. Spesial. Pedes dong. Pedes. Tahunnya 2. Ini sebelumnya kita kan biasanya kita pesen kopi, pesen bakwan, gorengan gitu kan. Ini kita di Diskotex. Gorengan Pak, juga. pesen dulu deh. Gua enggak paham. Gua panggil ya. Bang. Mbak. Nih. Anjay. Bro, pesen dulu. Gua enggak paham, Bro. Pesen dulu lah. Yang nggak ada apa, Neng? Yang ada dong. Oh, yang ada. Bagus. Bagus. Saya pesen apa ya? Kopi ada nggak kopi? Kopinya nggak ada. Kopi enggak ada. Aduh. Tempat keren kayak gini enggak ada kopi. Jahe. Nggak ada. Orange juice Nggak ada juga. yang ada. Yang ada. Cuman ini. Apa Suara ini? Noir Iya. sama suara pure. Nah, saya Suara pure. Apa nih suara pure? Suara Pure. pure tuh kayak air mineral. Oke. Dari suara pajak. Air mineral premium. Iya. Lu mau yang premium Pertalite pertama. Ini enggak ada nih. Bro, saya yang pure aja lah. Ya, saya pure. saya juga pure deh. Pure berarti 3 ya. Iya. Sama yang berwarna-warna ada nggak? Ini suara Noir. Ya udahlah, tuh 3 pakai es dingin. Oke. Atau ke Gorengan nggak ada. Beli sebelah. Masukin gorengan ya. Kan nggak boleh bawa makanan dari luar. Oh gitu. Iya. Ntar kita kena charge. Nih, kita kan bro, kita udah masuk 2002 lagi. Aduh, lu nggak sopan lu. Bagus bro. Ini gara-gara dari warung ke Diskotex ini. Bro, Pak. Gini Pak, bro. Kita sekarang udah masuk 2026. Ya kan? Kebijakan-kebijakan tentang pajak pasti ada aja yang baru. Ini gue denger nih, gue scroll IG ya kan, gue kan anak sosmed, gokil, aman banget. Ya kan, gue lihat ada kebijakan Pak Purbaya tentang perpajakan. Gue lihat ada 8 nih. Iya. Apa aja tuh? Tapi yang pertama nih bagus. Tarif PPN nggak naik. Emang bener ya? Iya. Buktinya sampai sekarang belum keluar. Iya sih, katanya emang. Tapi Dia isunya kopi. pernah kan mau turun sebenarnya, turun ke angka 11 atau 10. Tapi apapun bayar mintanya turun. Cuma sampai sekarang aturannya kan kembali. Oh, Jadi masih tetap yang lama ya. Iya, Tapi benar. masih 12 tapi 11. katanya tuh nungguin dulu Pak, nunggu ekonominya sampai 6% Nah, dulu. iya. Makanya kan janji Pak Menteri yang sekarang gitu ya. Betul. Ini kenaikannya tertunda dong, Pak. Ya tertunda. Mudah-mudahan tahun depan lah 2027.
Mudah-mudahan nggak usah naik pak. Jangan mudah-mudahan naik, mudah-mudahan turun. Oh turun. Turun. Kalau naik kayaknya nggak mungkin deh. Enggak ya. Ya, nggak sampai 15 gitu kan, di PPN sampai 15 ya boleh. Di undang-undang PPN boleh sampai 15. Kayaknya sih nggak mungkin. Ya mungkin. Ya tapi kan nungguin dulu pak, misalkan penyesuaian dulu, misalkan penyesuaian ekonominya 6% udah bagus nih, terus tiba-tiba kan targetnya kan 8% tuh katanya ekonominya kan. Ya. Nah, kalau misalkan dari sisi Pak Agus deh atau nggak Pak Andri, Kan. ini mau naik atau lebih baik naik atau turun? Kalau dari sisi kita konsumen ya better turun ya. Yes. Yang penting tuh ekonomi jalan dulu pak. Ya. Kalau saya ya gitu. Nanti mungkin ada dari sektor-sektor lain yang bisa yang punya potensi lah untuk dikenakan pajak gitu. Jadi jangan sampai kita berburu di dalam kebun binatang ya pak ya. Iya. Ya memang teorinya juga begitu ya. Artinya sebenarnya yang lebih baik itu tarif pajak itu turun. Jadi ada ekonom dari Amerika yang bikin analisis gitu tentang pajak. Saya lupa nama ekonomnya, tapi intinya gitu. Semakin rendah tarif pajak itu semakin kepatuhan pajak itu semakin tinggi. Ada kayak semacam terbalik gitu. Kalau tarif tinggi, wajib pajak cenderung menghindar. Kalau tarif turun, wajib pajak cenderung patuh. Kira-kira gitu lah. Permisi Kak. Ini LC nih, Legis Kreatif. Itu namanya siapa nih? Sally. Sally. Selindia. Sally Mas Sally. Ya nggak apa-apa lah doang. Mau dibungkus makanan? Ya, makanannya. Ini nggak ada gelasnya. Iya, ini gimana caranya sih? Di kokop. Ini bukan buat ini Pak. Oh ini untuk gelasnya. Buat ya. Oh iya. Oh ini ya tisu gini buat. Bukan ya? Oke banget. Halo. Halo bro, Iya bro. gue di warung nih. Lalu ngapain nyariin gua ke warung? Gua sekarang pindah tongkrongan gua asli. Lu kemari deh. Iya, gue TW dah. Lu naik apaan bro? Naik motor gue. Oke, iya siap. Ya lu kemari aja. Ntar gua share lo. Oke sip dah. Siap. Kan temen gua mau datang nih. Ngapain? Biasa, mau konsum juga. Dia anaknya pejabat. Jabat mana? Jabat itulah. Gokil. Kabar. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Wah, biasanya pada di warung ya. Nah iya. Naik kelas kita. Diajakin lupain. Naik kelas jadi inilah Yoi. kayak kafe gitu. Dari warung ke kafe. Ini keren. Keren ya? Lu pesen dulu deh, ntar deh. Pesen dulu deh. Oh, iya. Mbak. Mbak. Terus apa manggil? Saya di warung. Masih di warung. Mbak Empok. Ini apaan lagi nih? Ini darah segar nih. Tolong dong temen gue mau pesen. Mau pesan apa? Air putih aja di bawah umur ya. Umur. Wah, itu latih enak tuh. Samain aja deh. Apa tuh? Aja. Ini Fanta Morgana superior. Morgana. Iya, bikin terbang bro. Kayak gimana sih gitu. Iya. Pokoknya jangan lupa editor, ini hanya properti. Pokoknya itu udah diminum. Takutnya pandangannya gimana gitu Pak Deddy Pak. Bro, lu katanya mau nanya tentang konsultasi pajak. Ya kan terkait 2026 ini kan banyak peraturan baru ya, terutama kan perpindahan ya udah pindah sih ya dari DJP online ke Cortex. Betul. Nih. Tapi kan sekarang udah mulai nih kita udah full lah, udah 90% nih. Betul. Kita masuk ke Cortex. Nah, ini dari Pak Agus dan Pak Andri nih, Nah, gimana ini, nih? Pak. Jadi itu Ya. Pak Purbaya katanya mau menekankan perbaikan layanan tentang Cortex. Gitu. Tapi nyatanya Cortex. Ya begitulah. Nah, iya, Ya, saya mau begitu nanya. ya. Itu yang kemarin katanya pada rame-rame ke Cortex tuh
Maksudnya kenapa sih emangnya Pak? Iya tuh. Ya begitu lah. Iya kenapa nih saya nggak paham Pak? Itu aktivasi Iya, NIK. asik. Nanti kita akan bahas di Video selanjutnya. video selanjutnya. Oke, stay tune aja. Pada intinya Kortek ini akan menjadi sistem administrasi yang terbaru bagi DJP. Apapun keadaannya, Kortek tetap menjadi andalannya. Jadi ya nanti seperti negara sebelah, katanya di negara Australia juga sampai 10 tahun. Oke. Nah, jadi untuk memperbaiki sistem yang baru itu negara tetangga itu sampai 10 tahun katanya. Penyesuaiannya Pak berarti. Penyesuaiannya Lama juga dong Pak. lama juga. Berarti kita termasuk cepet dong Pak. Termasuk cepat. Cuma kan itu Serius cepat nih? dulu Hah? ya. Cepetnya gimana dulu tapi nih? Enggak, kita kan udah 90% kan, walaupun belum semuanya Nah, bisa. cuma kan beda start memang. Oh. Kalau negara sebelah emang zaman dulu kan masih pakai gini-gini, kodenya lama zaman dulu mah. Sekarang zaman AI kan sebenarnya. Oh iya, berarti bisa lebih cepat. Harusnya Pak. bisa lebih cepat gitu. Tapi sebagai patokan aja. Ini tambahannya soal lainnya ya. Ya. Oke, thank you. Terima Sel. kasih. Ini Itu bantu Sel. itu baru tisu. Oke. Subasang kan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Sally. Sally. Ya gitu. Jadi bukan hanya negara sebelah, juga negara di sebelahnya lagi katanya sih gitu. Jadi memang tidak ada otoritas pajak yang sekaligus otomatis dalam setahun langsung sempurna gitu. Informasinya seperti itu. Oke. Jadi artinya Pak, sebetulnya proses Kortek ini yang belum full 100% menurut Pak Agus masih wajar. masih wajar. Si wajar sih, menurut saya juga Pak. Menurut saya juga. Pada nyari aman semua ini gimana? Bener Pak. Kalau misalkan berkaca dari 10 tahun ya. Ini kan data pajak kita kan banyak Pak, satu ya kan. Untuk pajak banyak, terus juga rakyatnya banyak. Kemarin approve waktu pajak ya lama loh. Cuma kan kesalahan Kortek itu yang banyak orang di apa ya disesali itu adalah Big Bang-nya. Jadi tiba-tiba orang langsung tanpa ada uji coba bertahap. Gitu. Harusnya kan versi beta dulu yang dari sedikit Populasinya kecil lah ya. gitu kan. Nah, makin besar sehingga langsung di launching secara nasional. Ini di launching dulu baru diperbaiki. Memang biasanya kan di LTO dulu mungkin Pak ya. Iya, Lalu harusnya Madya gitu ya Madya. biasanya. Lalu seluruh Kemudian se-Jawa, Jawa Sumatera dan se-Indonesia kayak gitu. Biasanya gitu. Bukan biasanya ya, idealnya. idealnya begitu. Tapi ini tiba-tiba langsung seluruh Indonesia mengakses sehingga terjadilah keributan di awal 2002. Nah, mudah-mudahan di awal keributan di 2025. 2025. Mudah-mudahan di 2026 SPT tahunan tidak seperti PPN di awal 2025. Amin. Lalu nih ada penerapan global minimum tax. Ini tuh skema GMT di Indonesia melakukan top up tax bagi perusahaan multinasional dengan omset konsolidasi minimal 757 juta euro yang membayar pajak di bawah tarif minimum 15% di yurisdiksi operasinya, Pak. Kalau GMT maksudnya apa, Pak? wajib pajak. Jadi GMT ini adalah lanjutan dari BEPS ya. BEPS itu programnya OECD untuk mengurangi dan meminimalisir penghindaran pajak. Jadi sejak era internet Ya. banyak perusahaan-perusahaan internet yang tidak pernah bayar pajak di negara manapun karena dia menyiasati tax treaty. Akibatnya ya dia labanya besar tapi tidak bayar pajak, dan memang secara aturan seperti itu. Dia menyiasati kelemahan yang dibuat oleh manusia. Makanya semua aturan manusia itu ada lemahnya. Sama bentar lagi nih. Jadi GMT ini mulai 2026 ini Pak ya? 2026 ini sebenarnya udah dari beberapa tahun yang lalu nggak ada
istilah pilar 1, pilar 2. Nah ini GMT ini bagian dari pilar 2 gitu. Intinya sih seluruh perusahaan yang multinasional dengan syarat ini ya 750 juta euro omset grup konsolidasi ini, semuanya ya. omset grupnya segitu, dimanapun dia beroperasi dia harus bayar 15%. Konsekuensinya kalau misalnya Indonesia nih perusahaannya misalnya orang katakanlah Microsoft gitu ya, Microsoft dia punya kantor di Singapura tapi beroperasi di Indonesia. Nah di Indonesia kan ada BUT gitu atau anak perusahaan. Nah si anak perusahaan ini harus bayar 15%. Nah kalau Indonesia ngasih tax treaty, ngasih tax holiday jadi nol kan? Nah nanti negara domisilinya, negara induknya, misalnya yang di Amerika, dia akan ngenain 15%. Jadi 15% itu bisa di induk, bisa di anak. Jadi di Indonesia kan konteksnya anak berarti ya, anak perusahaan. Karena kalau yang induk di Indonesia agak jarang. Jadi intinya tetap bayar pajak 15% minimal. Entah itu di Indonesia cabangnya gitu Pak ya, atau di induknya gitu ya. Atau di induknya. Tergantung kondisi kebijakan suatu negara. Iya. Iya kan? Makanya kan Indonesia ada kebijakan tax holiday. Nah kemarin PMK tentang tax holiday juga direvisi. Direvisi bagi wajib pajak yang memenuhi syarat ini GMT tetap nanti akan dikenakan minimal 15%. Lanjutnya nih ada bakal menerapkan pegang data keuangan WP. Nah ini Pak, dari sedap ini Pak. Jadi DJP tuh lagi merevisi PMK Automatic Exchange of Information. Gaya lu bahasa Inggris sekarang. Dan disco ini ya, diskotek. Sayangnya asisten saya nggak ada nih Pak. Sayangnya asisten saya nggak ada. Nah jadi untuk memperoleh akses data rekening keuangan demi kepentingan pajak termasuk e-wallet dan transaksi kripto. Iya e-wallet. Kalau e-wallet itu kayak yang burung walet. Iya walet. Mesti kayak dompet e-wallet itu yang kayak boleh sebut merek nggak sih? Hah? Boleh sebut merek nggak sih? Itu bank digital lah pokoknya. Iya bank digital gitu. Termasuk ini sebenarnya perluasan dari pertukaran informasi. Jadi dulu sebelumnya gitu memang digagas oleh OECD dan Indonesia masuk ke forum global. Apa sih istilahnya? Ada istilahnya. Pokoknya forum otoritas pajak di dunia bergabung untuk saling mempertukarkan informasi keuangan. Nah, yang sekarang diupdate itu kesepakatannya itu. Jadi bukan hanya rekening bank, tapi termasuk juga properti termasuk ke e-wallet gitu ya. Yes. E-money, pokoknya yang termasuk kripto juga semua lah pokoknya. Semua produk-produk lembaga keuangan saling dipertukarkan. Jadi bukan hanya saldo rekening aja gitu. Jadi sekarang diperluas. Tahun kemarin itu beberapa klien kita Pak itu ada itu juga Pak, SP2DK terkait dengan pendapatan deposito atau jasa giro dari luar negeri, di Singapura gitu. Dia punya rekening Singapura. Dulu kan biasanya rekening doang Pak ya. Ya. Kalau sekarang dari pendapatannya setiap bulan itu dia detail aja. Detail. Dan angkanya ya mungkin itu bagian dari produk pertukaran ya, pertukaran informasi. Jadi udah nggak ada bisa yang tutupin Pak ya. Ya, jadi sekarang sebenarnya dengan makin kesini otoritas pajak itu semakin ketat, jadi wajib pajak semakin susah untuk bersembunyi. Iya, jangan suka sembunyi nanti ketahuan. Gitu. Oke. Lanjut bro. Sebenarnya apa lagi bro? Nah, ini Pak yang lagi banyak nih penjualan secara marketplace, pemberlakuan pajak marketplace ini nih Pak. Kan penerapan PPh pasal 22 sebesar 0,5% ya untuk pedagang e-commerce. Tapi katanya ditunda. Nunggu ekonomi lebih bagus.
lebih bagus ekonomi kan Pak Menteri Keuangan target tahun 2026 ini 6% ya pertumbuhannya. Tapi sebenarnya PMK-nya nggak dicabut loh ya. Enggak, belum. Iya kan? Nggak ada penundaan juga. Nah, cuma sekarang itu yang ditunda itu penunjukannya. Jadi belum ada penunjukan. Oh, nggak ada penunjukan. Itu gimana tuh Pak? Jadi si e-commerce-nya kayak Lazada, Tokopedia, TikTok, Shopee, itu harus ditunjuk oleh DJP untuk memungut. Oh. Kalau nggak ditunjuk dia nggak boleh mungut. Jadi yang ditunda itu penunjukannya itu, sehingga karena belum ditunjuk ya marketplace ya dia merasa belum ada kewajiban karena belum ditunjuk, kira-kira gitulah. PMK-nya nggak dicabut, masih tetap berlaku. Bentuk penunjukan aja Pak ya di bulan 6 ini ya. Menunggu kapan ditunjuknya e-commerce sebagai pemungut PPh. Nah selanjutnya nih ada ini Pak, sejumlah karyawan bebas pajak. Nah, PPh pasal 21 ya. yes, itu. Ini yang kemarin tuh yang Yang DTP Horeca. tekstil sama Horeca. Tekstil. Mereka. Nah 2026 ini diperpanjang nggak Pak? Diperpanjang ternyata. Pasti ya? Udah terbit. Oh, PMK-nya. terbit. Awal tahun nih, Pak. PMK-nya PMK 105. Dan yang menarik ternyata nih ada penambahan sektor usaha. Jadi kalau dulu itu hanya tekstil, pakaian jadi, kemudian alas kaki ya, terus yang kulit-kulit, Horeca, pariwisata disebutnya ya, Horeca itu. Nah sekarang ada tambahannya yaitu furniture. Jadi kerajinan orang Betul. Jepara nih. Oh Jepara. Orang Jepara ini dapat tambahan. Jepara. Upah, bukan tambahan upah ya, tambahan penghasilan. Tambahan Karena penghasilan. yang biasanya dipotong PPh 21 sekarang tidak. Tidak. Furniture ukir Jepara kan terkenal. Bener tuh Pak. Oh berarti sekarang nambahnya furniture. Furniture. Ya dari yang sebelumnya itu apa tekstil tadi yang Pak sebutin ya Horeca, lalu ini di 2026 furniture. Furniture. Oke. Satu tok berarti Pak ya? Tambahannya. Furniture aja ya. Iya. Yang sebelumnya tetap berlaku. Oke. Jadi, yang di sektor pariwisata, yang kafe itu kayak disko gini. Asik. Disko ya. PPh-nya ditanggung pemerintah. Pariwisata atau hiburan tuh Pak? Hiburan. Sama aja kan. Wisata kan hiburan juga. Tapi hiburan belum tentu pariwisata. Iya. aja itu ya. Maksudnya hiburan lebih luas atau gimana? Bisa dibilang seperti itu Pak. Nah, pokoknya nanti cek di PMK 105 Pak ya. Harus lihat KBLI-nya sih, Ya. KRU kalau istilah di pajaknya ya. Tapi lihat aja di KBLI. Kalau sekarang kan lebih KBLI-nya ya yang terkena. KBLI-nya cocok nggak? Karena di lampirannya pasti KBLI yang dia tidak cuan. Sekarang KRU sudah tenggelam, diganti dengan KBLI. Ya. Tuh. Ada lagi? Ya selanjutnya yang nomor 7. 7. Nah ini Pak, selanjutnya tuh nomor 7 ya, beli rumah bebas PPN. Ini sebenarnya tahun kemarin udah ada kan? Udah ada. Ya. Sebenarnya tahun kemarin juga perpanjangan. Tahun Oke. sebelumnya lagi 2024 juga ada. Oke. Jadi ini pemerintah setiap tahun 2024, 2025 ngasih insentif kepada pengembang. Dan 2026 juga sekarang fix ternyata DTP sepanjang tahun. Wih. 2002 sampai dengan 31 Desember 2026. Enggak keluar Pak ya aturannya ya? Aturannya udah keluar. Wede. PMK berapa? PMK 90 ya? 90. PMK 90 2025. Jadi billboard iklan Bebas PPN. di pinggir jalan bebas PPN, tidak perlu di Take down. Take down. Lanjutkan. Masih berlaku gitu. Oke. Intinya sih sama ya, untuk yang harga maksimal 5 miliar, PPN yang ditanggungnya 2 miliar sampai dengan 2 miliar. Otomatis kalau harga
rumahnya di bawah 2 miliar 100% tidak bayar PPN. Ya, Pan mau beli rumah lagi. Enggak, saya nggak punya duit. Belum terkumpul duitnya. Belum ada. Bisa aja. Nggak ada yang nempatin. Oh, ada. Nah, itu alasan yang ini ya. Iya. Apa kayak gimana gitu. Lalu katanya lu janji menyapu. Bener ini gua kagak disapu. Bisa nikah. Hah? Sedikat itu bener Pak. Sedikat aman. Oke. Oh. Ini gas kena aja nih. Nah, ini teknologi baru. Nah, ini gara-gara GMT yang tadi. Oke. Nah, jadi kan selama ini Indonesia masih mengandalkan Tech Holiday untuk menarik investor. Intinya investor disuruh menginvestasikan uangnya di Indonesia dengan fasilitas Tech Holiday. Cuma karena Tech Holiday itu ada terganjal GMT kemarin, jadi kayaknya ini ada dibelokin insentifnya. Kalau kata dosen orang Australia itu eranya GMT bukan Tech Holiday insentifnya. Jadi insentifnya itu di biaya. Contohnya super tech reduction. Jadi biayanya hanya 1 juta tapi dibayarkan 2 juta ya. Atau dibayarkan 3 juta tergantung kebijakannya berapa. Jadi digedein biayanya sehingga kan secara bisnis dia misalnya untung gede tapi secara fiskal untung kecil. Oh gitu Pak ya. Gitu. Insentifnya seperti itu. Oke. Ada lagi? Saya sih mau nanya Nah. sama Pak Andri, Pak Andris. Ini kan kita udah masuk 2026. Harapannya apa nih Pak? Harapan saya. Ya. Harapan saya ada kepastian tarif UMKM 0,5%. Oke. Ya bagus ya. Nah, iya. Itu yang belum sampai sekarang Sampai sekarang itu belum betul. ada Itu kepastian. dari kapan tuh Pak Imam? Udah Kita setahun tahu, dulu kita setahun. menunggu guys. Kita menunggu. Karena kan itu sebenarnya kebijakannya itu asalnya dengan pengumuman di Desember 2024. Oke. Itu diumumkan bahwa tarif 0,5% itu diperpanjang. Oke. Panjang. Kemudian kemarin di 2025 itu akhir 2025 ada pengumuman juga konsep peraturan pemerintahnya sedang disiapkan. Nah, sudah dibahas dengan wacana bla 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 di antaranya Koordinasi Pak ya, koordinasi sama Kemenhub. Kemenhub sama Kementerian UMKM. Oke. Nah, di antaranya katanya yang gue beredar yang dapat hanya OP kan gitu. Ya. Cuma kan gimana ceritanya kita lihat aja nanti aturannya. Kadang-kadang namanya dalam masa pembahasan ada aja yang berubah. Pasti. Gitu. Namanya juga dibahas, kalau Iya. nggak berubah belum dibahas ya kan, nggak dibahas, tinggal diketok aja itu. Betul, sebelum diketok Pak. Memang yang ini harus ada kepastian lah ya. Nah. Kalau saya sebenarnya ada 2 Pak, yang UMKM ini, satu lagi mengenai norma Pak. Kalau memang harus norma yang OP, kan sekarang berarti kan OP milih norma atau mau pilih UMKM ini kan 0,5% gitu ya. Nah kalau saya lebih prefer 2 aturan ini segera dirubah, terutama yang norma. Norma itu tarifnya, tarif penghasilan netonya itu kalau bisa diturunkan sesuai kondisi ekonomi yang sekarang. Ya. Hah? Turunin setengah 3/4 Pak. Jadi yang konsultan ya UMKM-nya jadi 12,5% nggak apa-apa Pak. Biar murah juga. Sekarang 50. Normalnya. Gitu. Bagus. Harapannya sama. Harapannya sama. Jadi Pokoknya segera ada terbitkan peraturan pemerintah tentang PPh UMKM karena ini ditunggu oleh banyak orang. Kalau belum terbit, karena ada aja petugas pajak yang masih mana aturannya kurang-kurang. Karena memang belum ada aturannya. Gitu. Hanya baru sebatas pengumuman dari pemerintah. oke.
Itu teman-teman, semoga ya pastinya di sini kita semua mengharapkan yang terbaik ya di tahun 2026 maupun dari kehidupan kita ataupun sisi yang lain seperti di perpajakan ini Pak. Benar nggak Pak? Ya. Pokoknya semoga kita kedepannya bahagia, buat teman-teman juga kedepannya bahagia juga. BTW teman-teman kemarin liburannya kemana boleh ditulis di kolom komentar aja. Misalkan kalian mau konsultasi lebih dalam lagi atau mau di-tap lagi bisa hubungi yang ada di sini. Itu aja, sekarang kita minta bilnya dulu. Iya, pas Bil. Siapa yang mau bayar? Wih, bagus dong. Oke teman-teman, sambil nunggu Bill, see you next video. Jangan lupa di like, Share. Comment. and Subscribe. yes, bye.